Halo Bunda, sahabat Dunia Bidan. Kali ini Dunia Bidan akan membahas tentang perawatan payudara pada ibu nifas. Oke, kita ikuti. Tapi yang saya praktekkan kali ini adalah secara simple ya. Jadi saya nggak pakai alat yang macem-macem, nggak pakai kom yang kecil-kecil itu, karena ini nanti akan Bunda aplikasikan di rumah dan ini dilakukan di kamar mandi. Perhatikan, ini bisa dilakukan 2 kali. Jadi di kamar mandi pada saat Bunda mandi ya. Jadi pada saat Bunda ke kamar mandi, Bunda bawa peralatan sekalian ya. Untuk peralatannya Bunda hanya memerlukan ini, kapas, baby oil, atau kalau nggak ada baby oil itu gunakan minyak kelapa dan air hangat ya. Untuk air hangat, seberapa hangatnya itu sekuat Bunda ya. Jadi semakin panas, semakin hangat, semakin panas itu semakin bagus. Dimana Bunda bisa tes ya, ini terlalu panas enggak ya, terlalu kurang panas enggak ya. Jadi Bunda tes sendiri, karena tidak ada ukuran atau patokan. Yang penting semakin panas, semakin kuat, semakin bagus. Oke. Untuk ini mengapa tidak gunakan apa istilahnya ya, sabun? Karena kalau sabun bisa mengakibatkan iritasi pada puting susu ya. Pada puting susu akan terjadi iritasi. Apabila terjadi iritasi, maka akan bisa menjadi media masuknya kuman penyakit sehingga bisa menimbulkan mastitis. Oke. Langkah-langkahnya saya tunjukkan ya. Jadi pada saat Bunda ke kamar mandi, sekalian bawa handuk. Handuknya nanti dipakai untuk bersihkan ya. Jadi handuk, terus ini baby oil, kapas ya, terus air hangat. Oke. Sekarang langkahnya ini bisa Bunda lakukan sebelum mandi ya. Nih, berikan nih, dikompres, puting susu dikompres ya, dikompres selama 3-5 menit ya, kira-kira, tapi idealnya 5 menit. 5 menit itu jauh lebih bagus. Kenapa? Ini agar supaya daki-daki ya, daki yang ada di puting susu itu bisa apa istilahnya, empuk ya, bisa diangkat ya. Ini nanti dibersihkan setelah itu ya, dibersihkan pakai ini untuk membersihkan puting susu. Karena apabila tidak dibersihkan, daki ini karena hormonal ya, jadi kita nggak bisa, ibu hamil, ibu melahirkan itu dakinya akan ada karena hormonal, jadi nggak seperti orang biasa ya, nggak seperti wanita yang tidak keadaan hamil, pasti ada daki-dakinya. Dan ini bisa menyumbat ASI ya, bisa menyumbat ASI untuk keluar sehingga ASI menjadi tidak lancar. Oke, setelah 3-5 menit dibersihkan ya, dibersihkan, nanti daki-dakinya dibersihkan. Oke, setelah itu Bunda ambil lagi ini dan digosok-gosokkan ya, gosok-gosokkan ke tangan. Oke, nah ini langkah yang pertama ya Bunda ya. Nah ini tangan ada di sini, setelah itu diputar ini, agak dihentakkan sedikit gini, jadi nanti akan jendul gitu ya. Jadi tidak sekedar gini enggak, jadi ini agak ditekan ya, ditekan terus diangkat, ditekan, muter, diangkat, muter. Ini 20 kali ya, 20 kali. Oke. Terus langkah yang kedua itu adalah menggunakan pinggir ya, pinggir daripada yang digunakan tadi. Yang digunakan kan ini telapak tangan, yang kedua adalah pinggir, yang ketiga adalah buku-buku ya, buku-buku jari. Oke, yang kedua adalah ini gini ya. Terus bagaimana yang bawah? Yang bawah kan juga perlu dipijat ya, yang bawah juga perlu dimasas. Jadi yang bawah ini, nah kalau Bunda melakukan sendiri enak ya, lebih lentur kan kalau payudara asli. Kalau yang ini kan kaku gitu. Jadi gini, ini 20 kali ya, gininya juga 20 kali. Oke, ingat ya. Jadi ini payudara kanan,
20 kali, payudara kiri 20 kali. Oke. Ini juga gitu nanti yang bawah. Kalau yang pinggir gini. Bisa ya? Nah, untuk yang ketiga, langkah yang ketiga menggunakan buku-buku ini, buku-buku tangan ya. Ini caranya. Disangga ya yang bawah. Jadi bukan pakai ini, nanti kan yang ngerasa Bunda sendiri ya. Jadi bukan gini, bukan ya, tapi pakai ini. Pakai yang bergeriginya ini. Bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah juga pakai gini. Ini 20 kali. Oke. Yang kanan 20 kali, yang kiri 20 kali. Oke. Keliru. Pakai ini. Oke. Setelah itu Bunda keluarkan ASI-nya. Bagaimana cara mengeluarkan ASI-nya? Bunda bisa lihat di video kami berikutnya. Karena nanti yang penting ASI itu pengeluarannya, karena saya nggak pakai modul yang itu ya. Ini nanti areola maminya atau yang hitam-hitam itu ditekan ke belakang, setelah itu dipencet. Jadi yang dipencet bukan puting susunya, karena akan bisa mengakibatkan nyeri. Oke, Bunda, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Jadi Bunda tulis saja di kolom komentar ya. Kolom komentar jangan lupa di subscribe dan like ya. Share apabila Bunda merasa ini memang benar-benar perlu, penting dan bagus ya. Biar banyak yang ngerti, banyak yang tahu tentang bagaimana perawatan payudara pada saat nifas. Oke, ini benar-benar membuat Bunda payudaranya menjadi lebih banyak untuk ASI-nya ya. Dan yang terakhir, sebelum di subscribe tadi ya, saya sampai lupa. Enggak, ini air panas dan air hangat ya, bukan hangatnya, tapi hangatnya yang lebih panas ya, sehangat atau sepanas Bunda kuat kulitnya. Itu disiram pakai air hangat, air dingin. Jadi di kamar mandi langsung siapkan air hangat, yang air dingin kan sudah ada di kamar mandi ya. Jadi air hangat, air dingin, air hangat, air dingin, air hangat, air dingin sampai habis. Oke. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami ulangi lagi, jangan lupa subscribe ya. Oke. Dunia Bidan.